Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, di rumah, jiwa-jiwa sidang jemaat, dimanapun kita berada, baik kami yang di tempat ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Hari ini, pagi hari ini, hari Kamis, hari dimana kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan dengan kenaikannya ke surga membuktikan bahwa dia hidup. Maka kalau Yesus hidup dan bangkit dan naik ke surga, dia bertahta di sana dan dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Itu sebab itu apapun yang terjadi hari-hari ini jangan takut, jangan gentar. Karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Mari kita satu di dalam doa, kita tundukkan kepala sama-sama. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau selalu memimpin jalan hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh ada, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan di salib Tuhan, dan Engkau mati secara jasmani, tubuh jasmani-Mu mati Tuhan. Tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga Tuhan, membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang mampu untuk hidup terus sampai selama-lamanya kekal dan memberikan kepastian, pengharapan dan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Itu sebabnya mari pimpin waktu kami hari ini Roh Kudus. Biar Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya di tengah kami. Kami yang di tempat ini, kami yang di rumah, jiwa-jiwa dimanapun berada, sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tetap dipersatukan di dalam hadirat-Mu. Dan setiap kami hari ini, kami percaya kami pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita dimanapun berada sama-sama katakan amin, amin, amin. Percayalah bahwa kenaikannya ke surga dan kuasa kebangkitannya akan memberikan kuasa untuk setiap kita menaklukkan musuh kita. Amin. Mari kita naikkan itu pujian sama-sama. Ku diberi kuasa. Kita nyanyi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur dimanapun berada. Mari menari bagi Tuhan. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja.
Terpujilah Raja di atas segala raja, namanya Yesus. Dan Raja itulah yang membebaskan kita, memberikan kita kuasa untuk tetap bisa memuji menyembah Tuhan apapun keadaannya. Mari dimanapun kita berada pagi hari ini, kita tundukkan kepala sama-sama. Saya rindu kita mengambil waktu sejenak saja untuk merenungkan kebaikannya, merenungkan kasih setianya. Untuk merenungkan betapa apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, semuanya boleh datang. Tapi Dia selalu tinggal di dalam hidup kita dan memberi kekuatan untuk kita tetap dapat menyembah Dia. Just take your time, ambil waktu dan renungkan Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, oh selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
terjadi. Kami tetap memuji, kami tetap menyembah, kami tetap merenungkan nyanyian, pujian, sembah hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan. Engkau baik, Engkau sumber kehidupan, sumber kekuatan, Engkau pertolongan. Engkaulah yang menolong kami, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang naik ke surga dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya namamu, hanya namamu, hanya namamu, hanya nama Yesus yang layak, hanya namamu, hanya namamu, hanya namamu, hanya nama Yesus, hanya kuasamu, hanya kuasamu, hanya namamu yang berkuasa Tuhan. Hidaralabasi kidabayaralabataka bayaralabataka bayaralabase. Hidaralabataka bayaralabase. Oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Engkau Raja, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disembah. Oh hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, sungguh hanya Engkau Tuhan. Oh, Engkau Gembala, Engkau setia, Engkau Bapa yang baik, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Selalu ada Engkau Yesus. Hidaralabase, 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 hidaralabase. Kami memuji, kami bernyanyi, kami bermazmur, kami meninggikan, sebab Engkau hadir, Engkau selalu hadir, selalu nyata di tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau hadir, biar kami berjumpa denganmu Tuhan, sebab hati kami rindu, jiwa kami haus, kami menanti-nantikan Engkau, kami menanti-nantikan Engkau Yesus, kami menanti-nantikan saatnya bagimu untuk menjamah, untuk memulihkan. Oh hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan, sungguh hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dimanapun kita berada pagi hari ini, di rumah kita masing-masing, sidang jemaat jiwa-jiwa, angkat tanganmu, dan berterima kasihlah. Semua kita bersyukur, sebab karena pengorbanan, karena Dia hidup dan Dia naik ke surga, maka hidup di dalam Yesus dijamin bahwa pengharapannya pasti dan tidak akan pernah mengecewakan. Ada hari esok,
Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak perlu gentar. Karena Dia yang menjamin masa depan setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan sama-sama. Dan kita mau katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari nyanyi sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari nyanyikan lagi. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Mari katakan, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat tangan sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Katakan dengan segenap hati, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita masuk dalam doa. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus, bahwa dari esok yang Kau sediakan bagi kami, dunia dan siapapun juga tidak bisa menjadikan baik hanya Engkau Tuhan Yesus, yang
yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di sana. Mari Tuhan Kau hadirin dalam ibadah online kami ini. Sekalipun jemaat di rumah masing-masing mereka berada di jalan di mana saja mereka melihat, mereka mendengarkan pemirsa yang ada di mana saja, mereka diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini Bapak. Firman Tuhan menjadi kekuatan jaminan hidup kami. Apapun terjadi hari-hari ini Tuhan, kami terlalu yakin tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang dahsyat itu. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus mengurapi kami semua ada di tempat ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, sembunyikan bagian salib Tuhan. Roh Kudus berbicara buat kami hamba-Mu. Urapan baru, penuh porsi, urapan poin yang baru, urapan nasihat memberikan bagi kami hamba-Mu. Urapi kami semua yang akan mendengarkan, merenungkan firman ini. Semua yang mendengar, yang melihat, di mana mereka berada memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serang waktu kami yang indah ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih-kasih Tuhan yang ada di rumah, di mana saudara berada, jemaat dikasih Tuhan, dan semua orang percaya yang ada, yang hari melihat dan memperhatikan. Mari kita bersama-sama akan buka kitab kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang, saya ulangi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya. Hari ini dan pagi ini semua umat percaya di muka bumi ini, bahkan umat manusia sedang merayakan, memperingati kembali hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setelah Yesus Kristus bangkit, selama 40 hari dia di muka bumi, dia bangkit dari kematiannya, dia mengalahkan maut dan kuasa maut. Tuhan Yesus mempunyai tubuh kebangkitan. Dari tubuh kebangkitan ini, kekasih-kasih Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh waktu, situasi dan kondisi dan apapun juga untuk membatasi tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Sebuah tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan yang Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang kali, dan selanjutnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi kita telah baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya diakhiri dengan secara dramatis, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Adalah bukti menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah datang dari surga untuk saudara dan saya, dan dia mati, bangkit, dan naik ke surga juga untuk saya dan saudara. Kekasih-kasih Tuhan. Dari fakta ini,
Tidak ada alasan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Tidak bisa disangkal keilahian Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu kasih-kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga terjadi 40 hari setelah Dia bangkit. Untuk apa Dia naik ke surga? Itu selalu menjadi pertanyaan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita akan belajar melihat bersama-sama. Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama menjadi perintis untuk saya dan saudara. Dia membuka jalan ke surga untuk saya dan saudara. Yesus Kristus menjadi perintis bagi kita yang percaya kepadanya. Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata, karena kita tahu sekarang mempunyai imam besar agung yang melintas semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Saya ulangi ayat ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Bacakan lagi dalam ayat yang ke 19:20 pasal 6. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke dalam tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jelas sekali firman Tuhan sudah menyatakan dan digenapi dengan kenaikan Yesus ke surga, jadi perintis untuk saya dan saudara ke surga. Nah, kekasih-kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus naik ke surga mendahului saudara dan saya untuk menyediakan tempat di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga menjadikan tempat bagi saudara yang saya yang percaya kepadanya. Manusia siapapun tidak bisa, hanya di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang datang dalam dunia, menerupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, dan di atas sampai mati ke salib, dan hari ketiga Dia bangkit, dan 40 hari kemudian Dia naik. Di sana Dia menjadikan tempat bagi kita. Dan Dia katakan sendiri, bukan orang yang mengatakan, tapi Yesus Kristus ini berkata, di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, haleluya. Jadi Dia naik ke surga bukan saja perintis, tapi Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Berarti saudara harus bersiap-siap untuk menanti kedatangannya, menyebut kita bahwa kita ke tempat. Dan Dia rindu di mana tempat Dia berada, kita pun ada bersama dengan Dia. Itu satu keyakinan, satu pengharapan bagi semua orang percaya, saudara dan saya. Dari sini saudara saya, kita mau belajar memahami, mengerti dan tahu dan sadar bahwa seberat apapun tantangan, persoalan, masalah, serta beban yang ada di dunia ini selama kita hidup, bahkan sakit penyakit, dan hari ini kita tahu situasi di bangsa ini, negeri ini, dalam kehidupan kita masing-masing, di lingkungan kita, banyak kabar yang menggemparkan. COVID-19, virus corona, membuat orang takut. Tapi saya mau katakan sama saudara dan saya, jangan takut dan gentar gelisah hati. Sebab hidup kita di bumi hanya sementara. Lalu Dia berjanji, Dia naik, Dia menyediakan tempat, dan Dia akan kembali menyebut kita, kan Dia mau kita berada bersama Dia di sana. Berarti di bumi ini tempat kita hanya sementara.
Dalam bahasa Jawa dikatakan ngong mampir ngombe, samun tawis, hanya sementara. Mari kekasih-kasih Tuhan, selama kita hidup, jangan kita takut. Karena tempat kita bukan di bumi, kita berada di surga. Oh haleluya. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 jelas sekali dikatakan di sana. Saya tak perlu baca ini, tapi satu ayat yang saya suka sekali. Roma 8 ayat 18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, luar biasa. Ini janji Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Jangan takut hadapi hidup dalam situasi saat ini. Sekalipun di bumi kita mungkin menderita, sakit, banyak masalah persoalan, dan banyak virus-virus yang datang termasuk virus corona. Jangan takut. Penderitaan yang kita alami hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan Tuhan nyatakan kelak bagi saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh dekat melekat dengan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, pandang Dia, pegang janjinya. Masuk di dalam hadiratnya, sembah Dia. Waktu kita dijemput Dia, kita siap menyembah Dia di surga. Itu keinginan setiap anak-anak Tuhan. Oh haleluya. Dan satu hal saya mau katakan, Dia bukan saja menjadikan tempat bagi kita di surga, tapi di sana Dia menjadi pendoa bagi saya dan saudara. Ini yang seringkali kita lupa. Tuhan Yesus naik ke surga untuk bersyafaat bagi saudara dan saya. Dia mendoakan kita menghadap ke takhta hadirat Allah yang Maha Kuasa untuk kepentingan saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan saudara takut menghampiri takhta hadirat Allah. Sebab Dia selalu menantikan kita dengan tangan terbuka. Dia berkata, marilah kepada Aku semua letih dan beban berat. Ini luar biasa. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah Aku yang kuasa. Belajarlah kepada Aku, karena Aku lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini janji Tuhan. Matius 11:28 sampai 9:30. Mari kekasih-kasih Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, cari wajahnya, duduk diam nantikan Dia. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 saya akan baca buat saudara. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri yang menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus Kristus menjadi pengantara bagi kita, bagi saudara dan saya. Ibrani 7:25. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa menjadi perantara bagi kita. Jadi itulah sebabnya kekasih-kasih Tuhan, kita beroleh keberanian untuk masuk dalam takhta hadirat Allah, menyembah Dia, meninggikan Dia, sujud. Oh haleluya. Sebab kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan Allah yang mati. Dia bangkit 40 hari kemudian naik ke surga. Dia menjadi pengantara buat saya dan saudara. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya, menikmati intiman dengan Dia, terus bertekun, taat dan setia dalam persekutuan, dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Dia. Jadikan doa dan pujian penyembahan menjadi kerinduan saudara, menjadi DNA saudara. Nikmati hadiratnya setiap saat. Di sanalah kekuatan saudara dan saya. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya wali naik termati dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lesu, berarti tidak menjadi lelah. Karena Yesus Kristus kekuatan mereka.
Mari kekasih-kasih Tuhan, datang nikmati hadiratnya. Apapun terjadi hari-hari ini, situasi boleh menggempakan, menggoncangkan, tapi kita mau berkata, Yesus Allahku yang ku percaya, ku pegang janjinya, ku tetap sujud menyembah Dia. Mari kekasih-kasih Tuhan. Oh haleluya. Dia naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu atau sendirian. Sebab Dia berjanji, Dia berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tuhan Yesus naik ke surga, tidak pernah biarkan kita sendirian. Dengar baik-baik saudara. Dia naik ke surga, tapi Dia mengutus Roh Kudus datang menjadi penolong, penghibur, kekuatan bagi saya dan saudara. Sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16-17. Jelas sekali kekasih-kasih Tuhan. Penyembah saudara kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus juga berkata dan berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Ingat kata-kata malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Kita melihat apa dikatakan di sana. Oh haleluya, kekasih-kasih Tuhan. Kita akan baca ayat ini. Ya. Kita lihat dikatakan bahwa kepada mereka dalam kitab Kisah Para Rasul, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ini janji Tuhan jelas sekali. Dia akan datang kembali. Dia naik, menjadikan tempat bagi kita menjadi perintis, menjadi pendoa. Dia mengutus Roh Kudus, tapi perhatikan dengan baik. Saatnya Dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Mari, pengharapan saudara saya tidak sia-sia. Dia bisa datang secara massal. Dia hendak untuk menjemput saudara dan saya. Kita ada di akhir-akhir zaman. Kalau kita lihat peristiwa saat ini, kita ada pada pembukaan meterai keempat, penyakit sampar. Berarti 3 meterai lagi sudah akan dibuka. Siapkah saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Yesus katakan, kekasih-kasih Tuhan, untuk menjaga tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi itu dan telah menjaga tempat bagimu, aku akan kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu berada. Dia akan kembali menjemput kita masing-masing. Bisa cara pribadi buat hidup kita, tapi bisa juga cara massal yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan renungan kita hari ini, Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Mari kasih-kasih Tuhan, kita melihat kehidupan kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia datang kembali menjemput saya dan saudara. Mari kita siapkan hati dan hidup kita. Hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Indah saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka kita menyiapkan diri kita. Kita sambut Dia untuk yang kedua kali. Mari kita naikkan pujian.
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, kita bangkit berdiri, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Datang untuk segenap umatnya. Dari awal kita katakan mulia sembah Raja, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Mulia, kami sembah Engkau Yesus. Sembah Raja mulia, kami lakukan bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Datang untuk segenap umatnya. Sembah Dia, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah bangkit, dibangkitkan. Amin. Yesus kami sembah, jadi Raja. Iman kepercayaan kami tidak sia-sia. Kami percaya karena kami percaya kepada Allah yang hidup, itu Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa untuk langit dan bumi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi pegangan kami, di dasar iman kami, di kekuatan kami. Kami tidak akan takut terhadap hidup ini, karena Engkau berjanji penderitaan yang kami alami zaman sekarang tidak dapat dibandingkan kemudian Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau menterangkan firman di hati kami masing-masing. Engkau berbicara terus lebih dalam lagi bagi semua jemaat Tuhan di mana mereka berada. Orang percaya di muka bumi, bahkan di kota Tulungagung di mana saja mereka berada.
Dan mereka mendengar, menyaksikan tayangan itu Tuhan, firman Tuhan. Mereka mengaminkan, mereka dikuatkan. Bahwa Engkau naik dan Engkau datang kembali menjemput kami. Jadi kami harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan dengan hidup benar. Hidup dalam penyembahan yang benar, dalam ruang kebenaran seperti yang Engkau mau Tuhan. Dan belajar di bawah kaki-Mu, akan mendapat ketenangan karena Engkau Allah yang hidup dan malam. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami semua, tim yang ada, berkati semua jemaat, pemirsa yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini. Berkati semua orang percaya yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Berkati kami semua, termasuk pemusik, sang leader hamba yang melayani. Sebab kami hanya ingin memuliakan meninggikan Engkau Bapa. Dan Engkau semakin ditinggikan, semakin rendahkan. Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat di mana mereka berada hari ini. Hiburkan, kuatkan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Amin. Amin. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Roh Kudus Amin. bekerja. Amin. Maka Kau berjanji, Kau naik ke surga, Kau berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Hibur semua umat hari Bapa. Amin. Sekalipun mereka tidak bisa berkumpul ibadah dengan kami, dan mereka hari ada di rumah Tuhan. Rumah mereka masing-masing ada mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mereka menikmati hati Tuhan di sana Bapa. Kau bekerja di hati masing-masing jemaat-Mu, satu persatu, jemaat GKN Agape, dari anak kecil sampai orang dewasa, pemuda remaja. Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka. Segala kebutuhan hidup mereka Tuhan cukupkan. Di hari mereka sudah mengalami satu hal yang begitu menggoncangkan mereka. Pekerjaan tidak bisa bekerja dengan baik, kebutuhan hidup sungguh sulit. Tapi Yesus berkata, Allahku dapat memenuhi kebutuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, akan mencukupi kebutuhan kami karena Kau ya Fajir, Allah yang hidup. Kuatkan Tuhan iman jemaat-Mu di mana mereka berada. Majelis hamba-hamba Tuhan, Kau berkati mereka. Pekerjaan usaha mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, nama iman Tuhan kuatkan. Keluarga besar Panti Asuhan, keluarga besar PPA Agape, Kau berkati mereka semua. Lindungi jaga mereka dari staf mentor tutor sampai kepada pengurus panti hamba-hamba Tuhan, keluarga gembala sidang, seluruh keluarga besar jemaat GKN Agape, dari GKN Agape, Panti Asuhan Kasela, PPA Agape. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di mana mereka berada, apa jadi pergumulan mereka, Tuhan jawab mereka. Hampiri mereka, datang pada mereka, dan jamah hidup mereka, pulihkan mereka. Buat mereka semakin dalam, semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulih memulihkan. Pertumbuhan iman, pertumbuhan jumlah, pertumbuhan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Visi dan misi gereja Tuhan genapi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Segala kebutuhan gereja Engkau cukupkan. Unity persatuan untuk kerja dalam hidup kami. Dan doa punya penyembahan DNA kami. Saat kami meninggalkan Engkau akan menarik banyak yang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh GKN, misi KC Korea, San ICTN, San Bida, San Karis, San Kasih Agape. Kau berkati. Berkati Bamak, BKS, berkati hamba Batuan Garis Depan, berkati gereja di Tulungagung sini, Tuhan berkati dan selamat Kau tahu Tulungagung. Kuatkan Bapak. Berkati Bapak Presiden dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, sampai kepada kabinet MPR pada seluruh staf daripada pemerintahan Republik Indonesia. Kau berkati dari Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara, Kepolisian Darat, Engkau berkati, udara Kau berkati. Bapak Gubernur sampai kepada Wali Kota, Bupati sampai kepada Kepala Desa, Kau berkati mereka. Amen. Dalam menangani COVID-19, mampukan pemerintah bangsa kami. Berkati Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kau jawab lebih kami doakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua orang percaya di muka bumi ini, di bangsa ini, sekali lagi hiburkan kekuatan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berkati bangsa-Mu Israel. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami. Kami mohon berkat penyertaan perlindungan-Mu. Sebentar kami akan pulang. Sidang jenjang jemaat yang kasih-kasih dan orang percaya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai hamba Tuhan, pelan-pelan Tuhan, orang-orang percaya. Diberkati Engkau dengan berkat jasmani dan rohani. Berkati Engkau sebagai suami, istri, anak dan orang tua. Berkati pekerjaan-Mu. Diberkati bisnis, diberkati usaha-Mu. Diberkati sawah ladang-Mu, diberkati bawah kandungan. Diberkati studi, diberkati masa depan-Mu. Dan diberkati keluarga Mas sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus,
memberkati saudara sekalian dari saat sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Berkati Bapak Ibu sekalian di mana saudara berada. Tuhan Yesus menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Amin.